Halo teman-teman pendengar, kembali lagi di podcast kami, podcast Suka-Suka. Nah, episode kali ini tuh kita akan membahas tentang kebebasan berpendapat. Nah, saya punya 6 narasumber nih yang bakal menyampaikan pendapatnya masing-masing tentang kebebasan berpendapat. Nah, boleh nih diperkenalkan terlebih dahulu dari sebelah kiri saya. Halo, aku Selin. Halo, aku Karen. Aku Livia. Aku Listi. Aku Sameda. Aku Nikania. Dan saya sendiri, Kevin, sebagai host di podcast Suka-Suka kali ini. Nah, kita akan mulai dari siapa nih yang mau berpendapat tentang kebebasan berpendapat gitu. Dari aku dulu kali ya. Nah, Iya, kalau menurut aku silakan. sendiri, kebebasan berpendapat tuh kayak dasar untuk masyarakat yang sehat gitu. Karena dengan kita punya kebebasan untuk berbicara, kita tuh jadi lebih terbuka dan jujur dengan perasaan kita sendiri. Karena bayangin aja kalau misalnya nih kita cuma diem aja, kayak kita tuh nggak boleh kritik atau ngasih saran, itu kan nggak sehat bagi diri kita sendiri juga. Nah, untungnya kita tuh tinggal di negara Indonesia yang demokrasi, jadi kita tuh perlu punya ruang untuk tidak takut ngomong dan tidak takut dihakimi oleh orang lain kayak gitu. Oh, betul. Lalu ada yang mau ngasih pendapat lain? Nah, menurutku kebebasan berpendapat itu juga bukan soal ngomong doang sih, kayak lebih ke mendengarkan lah gitu. Bayangin kalau kita udah ngomong nih panjang lebar, tapi nggak ada orang yang mau dengerin kita. Nah, harusnya kan orang tuh bebas untuk menyampaikan pendapatnya, karena setiap individu kan harusnya punya pemikiran dan latar belakangnya sendiri kan. Nah, harusnya dari situ tuh kita belajar buat gimana buat kita tuh saling mengerti, sehingga nantinya kan dengan bertukar pikiran kita tuh bisa mendapatkan hal-hal baru gitu loh. Gimana guys? Iya. Setuju sih aku. Aku setuju sih, tapi di sisi lain kebebasan berpendapat itu ada batasnya. Aku sering lihat di media sosial, banyak banget yang ngomong sembarangan, nyebarin berita hoax, di mana mereka nggak tahu kebenaran tentang berita tersebut. Dan menurut aku kebebasan berpendapat itu harus diiringi sama tanggung jawab. Jangan sampai kita ngomong, tapi malah bikin orang lain itu tersinggung atau malah bikin keributan. Benar sih itu. Nah, benar tuh ada batasannya. Aku juga sering lihat di medsos orang ngomong kasar, lalu ini malah numbuhin kontroversi dan banyak yang kepancing sama itu. Nah, ini salah satu contoh kalau kebebasan berpendapat itu harus digunakan dengan bijak, bukan cuma asal ngomong. Apalagi di platform kayak medsos kan sangat besar kemungkinan kalau itu bisa nyebar ke banyak orang. Iya sih. Nah, itu juga tanggung jawab tuh kita tuh emang penting banget. Nah, aku juga pernah lihat kalau misalkan kita tuh maksudnya pengen mengkritik seseorang, tapi dengan caranya biasa kita lakukan itu salah. Nah, kadang juga kita pakai kata-kata kasar. Contohnya itu waktu misalkan kemarin kan BBM naik, nah kita tuh kayak mengkritik atau mendemo pemerintah di medsos. Nah, tapi kata-katanya itu nggak enak didengar atau misalkan kayak lebih kasar atau bahasa hewan gitu ya. Nah, kalau menurutku sih sebenarnya sih kalau mengkritik itu boleh, asal dengan cara yang baik dan benar juga. Nah, kalau misalkan caranya digunakan jadi enak untuk didengar, sedangkan kalau tidak kan jadi malas juga untuk menggunakan itu seperti. Nah, ada juga nih yang nyebarin berita hoax tuh cuman karena itu tuh sesuai sama pendapat mereka. Nah, contohnya nih kemarin aku tuh lihat di media sosial ada yang nyebarin berita tentang vaksin itu berbahaya, padahal itu nggak benar. Nah, jadi mereka nge-share berita itu cuman karena itu sependapat aja sama mereka tanpa ngecek faktanya terlebih dahulu. Jadi kan banyak orang yang percaya nih dan mungkin ngerugiin orang lain juga di satu sisi. Nah, itu contoh yang bagus banget nih. Dari masing-masing kalian kan punya pandangan yang berbeda sendiri. Nah, itu berarti dapat kita simpulin kalau misalnya berpendapat itu juga harus sesuai fakta yang terjadi, jangan melebih-lebihkan gitu loh. Nah, mungkin kalian ada punya contoh lain juga terkait kebebasan berpendapat. Nah, iya bener banget sih apa yang kamu omongin ya, Vin. Mungkin biar lebih jelas aku kasih satu contoh kasus yang dulu tuh sempat ramai waktu COVID, yaitu orang-orang tuh protes soal kebijakan memakai masker di tempat umum. Nah, ada orang yang
nggak mau untuk pakai masker karena mereka merasa tuh kayak ya itu tuh nggak ada gunanya dan bikin sesak nafas gitu. Sebenarnya ya sah-sah aja ya mereka nggak mau pakai masker terus mereka protes akan hal itu, tapi jangan sampai protesnya itu tuh malah membuat berita-berita hoax gitu ya tentang kebijakan masker, kayak pakai masker tuh malah bahaya lah kayak gitu. Nah apa ya, kalau bisa tuh ya mereka jangan sampai seperti itu, karena itu juga kan malah merugikan mereka sendiri dan orang lain sekitarnya kayak gitu sih. Iya kan, sekarang contoh kayak gitu tuh udah banyak banget gak sih? Udah sering banget gitu loh. Nah, aku mau lanjutin dari ceritanya Sam yang tadi terkait BBM. Kan dulu tuh kan sempat ramai juga kan berita harga BBM naik kan. Nah, mereka tuh protes, marah-marah, terus merasa kayak pemerintah tuh nggak adil gitu loh. Nah, kalau menurutku sendiri sih, aku sebagai orang biasa gitu kan, wajar kalau mereka tuh marah, kecewa gitu loh karena naik kan. Nah, tapi yang buat yang masalahnya ini semakin memuncak dan akhirnya memanas tuh mereka tuh menggiring opini mereka sendiri gitu loh. Kayak mereka ngomongin itu nggak ada bukti. Nah, dan asal gitu loh. Nah, jadinya orang yang biasa yang nggak tahu apapun jadi ikut-ikutan, kayak orang satu orang nih menggiring opini jadi orang tuh ikutan, kayak ya udahlah aku ikut aja kayak gini protes demo. Nah, jadi tuh malah kita tuh saling menggiring opini kita sendiri tanpa adanya bukti. Itu bikin manas banget sih dulu. Gimana? Iya sih. Aku setuju banget sih, karena kemarin banyak banget yang terlalu emosional saat mengkritik. Mereka tuh nggak mikir efeknya gitu loh. Dan ada yang bilang pemerintah itu cuma cari keuntungan aja tanpa kasih data yang jelas. Jadi orang lain yang baca itu ikut panas juga. Padahal kalau kritiknya disampaikan dengan baik, pakai data, lebih mungkin didengar sama banyak orang. Iya nggak sih? Setuju sih. Ada juga contoh lebih sederhananya, misalnya kayak di kampus ini. Aku sering banget lihat waktu diskusi kelompok, mereka tuh ada perbedaan pendapat gitu dan ujung-ujungnya malah berantem. Nah, padahal kalau ada yang mau lebih terbuka, misalnya lebih mau mendengar pendapat orang lain, itu diskusinya bisa aja berjalan dengan lebih lancar dan kita bisa lebih nyaman gitu ngomong satu sama lain. Enggak sih? Betul banget tuh, aku juga merasa kita emang perlu untuk belajar buat ngomong secara baik tanpa jatuhin orang. Nah, contohnya juga kayak dalam diskusi kelompok itu, misalnya kita perlu kasih pendapat kita dengan baik. Nah, cara yang baik itu kita pertama dengerin dulu pendapat orang lain, lalu kita memberikan pendapatnya. Nah, terkadang juga emang perbedaan pendapat itu wajar dan itu merupakan hal kita bisa buat menambah wawasan kita agar bisa tahu dalam situasinya. Nah, tapi kalau ngomongannya itu kasar atau nyebelin, orang malah malas atau dengerin kita atau nggak mau tahu kita berpendapat apa. Nah, bener banget sih. Jadi kebebasan berpendapat ini sebenarnya bisa kita manfaatin buat hal-hal positif. Nah, misalnya nih kayak ngomongin isu yang penting tuh tentang isu kesehatan atau mungkin isu lingkungan. Nah, jadi kalau semakin banyak orang yang berani ngomong, semakin banyak juga orang yang lebih peduli. Jadi kebebasan berpendapat ini bukan cuma buat ngeritik doang, tapi bisa kita buat menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat, lebih positif lagi. Bener sih. Setuju sih. Wah, banyak juga ya pendapat pengetahuan yang kita dapat dari topik kali ini tentang kebebasan berpendapat, di mana dari Selin, Karen, Livia, Risti, Sam, dan Nikta juga punya pandangannya masing-masing, contoh kasusnya masing-masing. Jadi dapat kita simpulin kalau kebebasan berpendapat itu boleh-boleh saja asalkan tahu etikanya sampai di mana, jangan sampai merugikan orang lain seperti itu. Mungkin itu aja kali yang kita bahas ya. Gitu. Nah, untuk teman-teman pendengar, jangan sampai kita salah dalam menggunakan media sosial. Hati-hati juga dengan ketikan kita, mulut kita, agar orang lain juga tidak tersinggung seperti itu. Nah,
mungkin sekian itu dari podcast kami, podcast suka-suka dengan episode yang bertemakan kebebasan berpendapat. See you again. Bye bye.